Dia pernah jadi sosok paling dihormati. Kata-katanya dianggap ilham, ucapannya jadi pegangan hidup. Tapi siapa sangka, di balik sosok bijaknya tersimpan cerita pahit yang mengguncang kepercayaan publik. Inilah kisah kejatuhan seorang motivator legendaris, Mario Teguh. Di awal tahun 2000-an, nama Mario Teguh begitu harum di telinga masyarakat Indonesia. Ia dikenal sebagai motivator hebat yang mampu menghipnotis jutaan orang dengan kata-kata indah dan penuh makna. Bahkan, saking populernya, Mario Teguh pernah disebut sebagai motivator dengan bayaran tertinggi di Indonesia. Gaya bicaranya tenang, bahasanya tertata rapi, dan cara menyampaikan pesan-pesan kehidupan terasa sangat menyentuh. Ia sukses membangun citra sebagai sosok yang bijak, penuh wibawa, dan sangat menginspirasi. Acara televisinya selalu dinanti. Banyak yang menjadikannya panutan, bahkan dalam mengambil keputusan hidup. Namun, semua pujian itu runtuh dalam sekejap pada tahun 2016. Semuanya berawal dari sebuah unggahan di media sosial. Dalam foto bersama keluarga barunya, Mario menulis keterangan, "Inilah keluarga saya. Audi adalah anak pertama saya, dan Marco anak kedua saya. Saya tidak memiliki anak selain mereka." Pernyataan ini sontak menghebohkan publik. Sebab, dari pernikahan sebelumnya dengan Aryani Sunarto, Mario Teguh memiliki seorang anak laki-laki bernama Aryo Kiswinar Teguh. Dan lewat pernyataan itu, Mario secara tidak langsung menolak mengakui keberadaan Aryo sebagai anak kandungnya. Tak tinggal diam, Aryo Kiswinar muncul ke publik. Ia membawa akta kelahiran dan berbagai bukti sah bahwa dirinya adalah anak dari Mario Teguh. Dalam sebuah wawancara, Kiswinar dengan tegas mengatakan, orang sebijak itu seharusnya tidak dengan mudah menyangkal darah dagingnya sendiri, apalagi di depan publik. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Bukannya meralat pernyataan, Mario justru semakin memperkuat penolakannya. Ia menyebut bahwa selama bertahun-tahun, Aryani, mantan istrinya, mengatakan bahwa Aryo bukan anak kandungnya. Bahkan, Mario sempat menantang Aryo untuk membuktikan kebenaran lewat tes DNA. Mario juga sempat melontarkan pernyataan kontroversial. "Kalau kamu memang yakin anak saya, datang bawa sertifikat itu. Katakan, 'Papa, aku anakmu.'" Tak hanya berhenti di situ, Mario juga menyinggung soal kecemburuannya pada Aryani di masa lalu. Ia mengaku sering curiga akan kedekatan Aryani dengan pria lain, meski tak menyebut bukti konkret. Tuduhan ini pun langsung dibantah oleh Aryani yang menegaskan bahwa selama menjadi istrinya, ia tak pernah menjalin hubungan dengan pria lain. Akhirnya, untuk menyelesaikan polemik ini, dilakukanlah tes DNA. Dan hasilnya menyatakan bahwa Aryo Kiswinar Teguh memang anak kandung Mario Teguh. Alih-alih meminta maaf, Mario justru menggelar konferensi pers dan berkata, "Saya, Mario Teguh, tidak pernah tidak mengakui Kiswinar sebagai anak dari pernikahan saya dengan Ibu Aryani. Akta kelahiran adalah dokumen resmi negara, dan saya tidak pernah menyangkalnya." Pernyataan ini justru membuat publik semakin geram. Karena jelas-jelas sebelumnya ia menyatakan tidak memiliki anak selain 2 anak dari pernikahan barunya. Yang lebih ironis, Mario sering memulai penyangkalannya dengan kalimat, "Saya hanya mengatakan apa yang disampaikan ibunya dan Kiswinar kepada saya." Sebuah bentuk permainan kata yang seolah-olah ingin menutupi kesalahan dengan logika. Namun publik sudah terlanjur kecewa. Apalagi ketika sang anak sendiri, Aryo, dalam wawancara mengatakan bahwa tidak pernah ada pernyataan dari dirinya yang menyangkal sebagai anak Mario. "Ngaku apa? Dari dulu saya tidak pernah mengaku bukan anak beliau. Itu hanya asumsi dari pihak sana." Kekecewaan terhadap Mario Teguh semakin memuncak ketika muncul berbagai isu lainnya. Mulai dari dugaan KDRT terhadap istri pertama, kasus penipuan,
hingga tuduhan terlibat dalam investasi bodong senilai miliaran rupiah. Dari sosok yang dulu dikagumi dan dihormati, Mario Teguh kini menjadi salah satu figur publik yang paling banyak dibicarakan secara negatif. Kejatuhan reputasinya begitu drastis, membuat banyak orang mempertanyakan ketulusan dari semua motivasi yang dulu ia sampaikan. Dan mungkin, inilah juga salah satu alasan kenapa profesi motivator tidak lagi sepopuler dulu. Sebagaimana kata Aryo Kiswinar di salah satu wawancara. Kata-katanya bagus, menginspirasi jutaan orang. Sebagai tontonan, iya. Tapi bukan sebagai tuntunan hidup.